Analisa Falas. Analisa Falas. Mitra bisnis Analisa Falas kami hadirkan dan pagi ini kami sudah berhasil terhubung dengan Rioli, co-founder Trader Hub. Halo Pak Rio, selamat pagi. Selamat pagi Anita, selamat pagi juga mitra bisnis. Pembukaan rupiah Pak Rio di awal pekan ini melemah di level 14.350. Ada sentimen-sentimen apa saja Pak Rio yang mempengaruhi pelemahan rupiah untuk pagi ini? Ya, seperti yang kita sudah bahas minggu lalu sebenarnya kita saya sempat mengatakan bahwa kelihatannya penguatan rupiah kita akan tertahan dan itu terjadi. Hari ini kita lihat rupiah selain minggu lalu ada pelemahan, pagi ini dibuka kembali melemah. Nah, apa-apa saja yang menyebabkan rupiah kita ini melemah? Saya melihat masih faktor eksternal lebih besar ya. Jadi yang pertama sudah jelas secara korelasi dolar minggu lalu terjadi penguatan yang cukup signifikan ya, mencapai angka dolar indeksnya sendiri di angka 96,9 dan ini tidak pernah dicapai sejak Juli 2020. Nah, artinya ada penguatan dolar yang menyebabkan rupiah kita tertekan. Nah, yang lebih penting adalah apa yang menyebabkan USD ini menguat. Yang pertama masih sama, saya masih melihat isu tapering atau action tapering masih menjadi faktor dominan untuk menyebabkan dolar ini menguat. Kemudian yang kedua adalah kita tahu bahwa minggu lalu terpilihnya kembali Jerome Powell sebagai ketua The Fed, maka tentunya ini akan menyebabkan kebijakan-kebijakan yang sedang berjalan ini tidak akan ada gangguan atau artinya bisa berlanjut terus. Dan kita tahu bahwa kebijakan-kebijakan ini cenderung mengarah kepada hawkish atau pengetatan, sehingga rupiah kita juga berimbas ya. Lalu untuk ke depan proyeksinya saya masih melihat rupiah kita masih berpotensi untuk tertekan lagi atau potensi menguatnya tidak terlalu kuat atau tidak terlalu banyak faktor. Nah, apa-apa saja yang cenderung akan membuat rupiah kita melemah ya. Yang pertama, minggu lalu untuk pertemuan FOMC sendiri ada tercetus bahwa ada kemungkinan The Fed akan mempercepat laju taperingnya ya, dan juga yang kedua, jika inflasi ini tetap tinggi untuk di Amerika, kemungkinan besar untuk kenaikan suku bunga juga bisa saja dipercepat ya, dan dua hal ini kita tahu akan cenderung untuk menguatkan USD. Kemudian untuk dari sisi domestik sendiri, saya kira untuk liburan ini dengan diterapkannya PPKM level 3 yang mana membatasi gerak daripada masyarakat, saya pikir ini juga ada satu faktor yang bisa membuat rupiah kita tidak terlalu menggeliat atau tidak terlalu bisa menguat. Dan yang terakhir, untuk di dunia sendiri termasuk di dalam negeri ada satu kekhawatiran dengan munculnya varian baru ya, Omicron, dan ini sudah masuk di beberapa tempat. Saya pikir ini juga akan menyebabkan kekhawatiran baru, bahkan munculnya gelombang ketiga serangan COVID, terutama terkait dengan akhir tahun di winter di beberapa negara di Eropa. Sebagai pengalaman selalu terjadi kenaikan kasus. Dan beberapa faktor ini saya kira akan mendorong rupiah kita tidak mampu untuk menguat terlalu jauh. Dan untuk angka sendiri saya memperkirakan mungkin level range-nya di sekitar 14.300 sampai dengan 14.500, Anita. Penguatan yang terjadi di dolar Amerika ini bagaimana dampaknya untuk euro dan pound sterling, Pak Rio? Ya, kalau kita melihat dari pergerakan baik euro maupun pound sterling ya, satu sisi kita tahu untuk catatan kenaikan kasus COVID-19 yang terbaru ini banyak didominasi oleh negara-negara Eropa. Saya kira dengan kondisi yang ini agak sedikit sulit untuk membuat dua mata uang ini menguat terlalu jauh, walaupun pada hari Jumat khususnya euro kita melihat ada koreksi yang cukup lumayan ya. Namun saya memperkirakan untuk mata uang non safe haven
saya pikir akan terjadi kejatuhan. Dan kalaupun kita mau action untuk di pasar uang, saya lebih menyarankan untuk menyimpan mungkin mata uang yang cenderung ke arah safe haven seperti Japanese yen, kemudian juga Swiss franc dan juga US dollar. Untuk tiga itu mungkin lebih layak atau lebih punya potensi untuk menguat di tengah situasi yang ada. Saya kira mungkin seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat sedikit referensi atau rekomendasi angka untuk euro, saya coba merekomendasikan untuk melakukan sell di angka area 1.1254 dan untuk sterling sendiri mungkin bisa melakukan action di area 1.3348. Anita. Baik, terima kasih banyak Pak Rio atas waktu untuk Fals FM. Sukses untuk Anda. Selamat pagi, Pak. Pagi. Mitra bisnis analisa Fals bersama Rioli, co-founder Trader Hub, baru saja kami hadirkan untuk Anda. Saya Anita Wijaya. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.